Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyaallahu kana wa ma lam yasa' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Naibul Imam serta bitonahnya dan juga seluruh hadirin muslimin muslimat yang selalu mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita berada di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi agar memberikan ampun kepada seluruh para jamaah sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, para sahabat dan juga pengikutnya. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan kami di sini saling belajar bersama. Insya Allah kita akan ngaji bersama terkait dengan hadis-hadis tentang peringatan dari akhlak yang buruk dari kitab Bulughul Maram. Di sini ditulis bab at-tarhib min masawi'il akhlak. Hal ini penting bagi kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah suri tauladan yang baik, baik dalam ilmu dan juga baik dalam berakhlak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi hadis-hadis ini adalah terkait bagaimana peringatan bagi seluruh umat terkait dengan akhlak yang buruk. Hadis-hadis ini berada di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana beliau adalah salah satu ulama yang terkenal di kalangan umat Islam dan juga khususnya dalam mazhab Syafi'i. Sedikit mengulas biografi beliau. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah salah seorang ulama yang memiliki nama Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad Al-Asqalani Al-Misri Asy-Syafi'i. Ya. Jadi nama ini pun tiang Arab niku panjang nggih. Bahkan dari namanya sendiri, nama ayahnya, nama kakeknya, bahkan sampai kakek buyutnya. Nggih. Kalau nama di Indonesia, contoh saya saja Wahyu Budi Prastowo.
Niku buatan dereng enten namine bapak kula ya. Jadi kalau misalnya para ikhwan itu mau ke luar negeri atau haji atau umroh ya, itu biasanya nama di paspor itu harus 3 kata ya. Tapi nek nami kula nggih namung niku tok, mboten enten namine orang tua saya. Tetapi kalau ada yang namanya satu saja, tidak ada 3 kata seperti nama saya tadi, itu pasti nama bapak dan kakeknya itu masuk ke dalam paspor. Jadi itu di dalam di Arab itu ada apa, di Islam sebenarnya nasab itu penting. Ya. Dan saya dapati ketika di Sudan juga sama. Nama orang mereka itu hanya satu, Ahmad, Ismail. Ya. Tapi kalau disebutkan di perkuliahan itu nama absen yang Ahmad Ismail Muhammad. Itu yang kedua dan ketiga itu adalah nama kakek, ayah dan kakeknya. Ya. Itu perbedaan nama ya yang ada di Arab ataupun di Islam biasanya sebagaimana nama Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Beliau lahir pada tahun 773 Hijriah, berada di sebuah desa yang bernama Asqalan, yaitu di Palestina. Sebagian ulama berpendapat ada beliau lahir di dekat Sungai Nil di Mesir. Namun pada intinya para ulama bersepakat bahwasanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tumbuh dan besar di Mesir. Dan di sini kita menjadi bukti bahwasanya Palestina itu adalah negerinya para ulama. Kemudian di antara kitab-kitab yang beliau tulis, di antaranya ada selain Bulughul Maram, ada Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, kemudian ada Tahdzibut Tahdzib, Ta'jilul Manfaah, dan banyak lagi. Beliau aktif menulis itu di umur 23 tahun. Jadi para santri khususnya ya itu harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus mencontoh suri tauladan dari para ulama. Kemudian para bapak sekalian, hadis-hadis ini ya, bab peringatan dari akhlak yang buruk ini ada di dalam Kitabul Jami' ya, dalam Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram itu adalah hadis-hadis tentang ahkam atau hukum-hukum dari Kitabut Thaharah yang membahas tentang thaharah. Ya, kemudian ada Kitabus Shalah bab yang membahas tentang hadis-hadis tentang sholat. Kemudian ada banyak lagi Kitabus Zakat. Ya. Nah, Kitabul Jami ini berada di paling belakang. Ya. Padahal Kitabul Jami ini isinya hadis-hadis yang tidak ada sama sekali dengan ahkam, tentang hukum-hukum. Isinya tentang hadis-hadis tentang berbuat baik, ya, tentang akhlak, tentang adab, tentang zikir, tentang doa. Ya. Itu ada di dalam Kitabul Jami. Hal ini menandakan Imam Ibnu Hajar itu bahwasanya mengajarkan kepada kita bahwasanya akhlak, adab, ya, dan memperbanyak zikir dan doa itu adalah suatu hal yang tidak terpisah dari ilmu. Ya. Jadi ilmu itu apabila dilengkapi dengan akhlak yang baik, dengan adab yang santun, itu adalah salah satu ilmu yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba sekalian, di antara hadis-hadis ini banyak sekali
Hal-hal yang harus kita hindari, akhlak-akhlak buruk yang harus kita jauhi. Contoh saja dalam hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Akhrajahu Abu Dawud. Iyyakum wal hasada. Jauhilah sifat hasad atau dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan, kama ta'kulun narul hatabah. Sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ya. Hasad di sini menurut jumhur ulama mengatakan bahwasanya hasad itu berharap hilangnya nikmat Allah dari orang lain. Baik itu berupa nikmat yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat. Baik dengan hal ataupun harta, segala hal yang terkait dengan duniawi ataupun dengan ukhrawi. Kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi hafidhahullah mengatakan al-hasadu huwa tamanna zawalun ni'mah an sahibiha. Ya, ini pengertian hasad, yaitu menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada diri orang lain. Kemudian dalam Majmu' Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-hasad huwa al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil maksud. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad atau orang lain. Contoh saja ya sehari-hari kita. Mungkin ini tidak terjadi di sekitar kita. Ya, ketika tetangganya tuku kulkas anyar. Ya, itu langsung kalau bahasanya sekarang nyinyir nggih. Duite kok ngendi kayak mesti nuyul apa piye dan segala macam. Ya itu termasuk perbuatan hasad. Tidak suka tentang kenikmatan yang diraih oleh orang lain. Dan hasad atau dengki ini adalah dosa pertama ya yang dilakukan oleh makhluk yang bernama iblis kepada Nabi Adam alaihis salam. Oke. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam, siapa yang tidak mau? Iblis. Ya piye kon sujud wong aku diciptakan dari api sedangkan dia hanya dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Itu kata iblis. Ya. Nah jadi hasad atau dengki ini adalah salah satu akhlak yang buruk. Ya, yang mana yang diajarkan oleh siapa tadi? Iblis. Ya. Kemudian hasad itu memiliki berbagai macam keadaan. Yang pertama ada dia orang yang hasad dan dia berusaha menghilangkan nikmat dari orang lain itu. Dan dia berbuat melampaui batas. Misalnya tonggone pite anyar. Terus kita ora seneng kemudian pite gembosi. Ataupun melakukan hal-hal yang di luar batas. Nah, ini adalah hasad yang tercela. Ini tidak boleh. Ya, harus dijauhi. Kemudian kondisi yang kedua, ada hasad kepada orang lain, namun dia tidak melakukan apa-apa, tidak bicara apa-apa, orang rasani, orang dan segala macam. Ya, yo enek tonggone misalnya tuku kulkas anyar atau motor anyar, ya diam saja dia. Ya, dia tidak berkomentar, dia tidak melakukan hal-hal di luar batas. Hasan Al-Basri berpandangan bahwa hal ini tidak berdosa. Oke. Sekalipun tidak berdosa, maka hasad itu harus kita jauhi karena itu adalah akhlak yang buruk.
Kemudian yang ketiga, ada hasad yang tidak menginginkan nikmat orang lain hilang. Bahkan dia berusaha memperoleh kemuliaan yang semisal. Ada orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kebaikan. Kemudian kita berharap sama. Ya. Muga-muga aku ya entuk sing podo. Ia berharap bisa sama dengan yang punya nikmat tersebut. Hal ini dirinci menjadi dua, yaitu urusan dunia dan agama. Ya. Jika kemuliaan yang dimaksud hanya urusan dunia, tidak ada kebaikan di dalamnya. Contoh adalah keadaan seseorang yang ingin seperti Qarun. Dalam firman Allah surat Al-Qasas ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ya. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang diberikan Qarun. Oke. Sampun mirang kisahnya Qarun? Ya, sudah familiar. Dia adalah awalnya orang yang tidak punya apa-apa menjadi orang yang kaya. Namun beliau Qarun ini mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seluruh hartanya ditimbun ke dalam tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila nek menawi wonten wong sing nemokne harta yang berharga yang ada di dalam bumi dinamakan harta Qarun. Harta karun, aslinya itu adalah harta Qarun. Ya. Jika kemuliaan yang dimaksud adalah urusan agama, ini yang baik. Ini yang disebut ghibtah. Ghibtah itu adalah kita berharap seperti orang lain, namun dia dalam masalah agama. Ya, misalnya si fulan kok beliau mudah sekali dalam menghafal Al-Quran. Nah, beliau sangat akhlaknya baik. Moga-moga saya ataupun anak keturunan saya nanti bisa seperti beliau. Itu adalah hal yang baik. Ya, itu dalam masalah urusan agama. Ya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, la hasada illa ala itsnain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, seorang yang dianugerahi harta, yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu ia gunakan untuk berinfak pada malam dan siang hari. Jadi kita tidak boleh dengki, hasad itu kepada dua orang. Yang pertama adalah orang yang gemar bersedekah, orang yang berinfak. Hartanya tidak seluruhnya untuk urusan dunia, namun juga dibagikan kepada sebagian untuk sedekah, kepada fakir miskin, kepada orang yang jihad di jalan Allah, untuk sedekah. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahul Quran, orang yang dianugerahi Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Lantas ia berdiri dengan membacanya malam dan siang, yaitu orang yang pandai dalam Al-Quran dan mengamalkannya. Oke. Kemudian yang keempat adalah jika dapati diri hasad, ia berusaha menghapusnya. Bahkan ia ingin berbuat baik pada orang yang ia hasad. Kemudian ia mendoakan untuk kebaikan untuknya. Kemudian ia menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Ia ganti sifat hasad itu dengan rasa cinta. Ia katakan bahwa saudaranya itu lebih baik dan lebih mulia. Dan bentuk yang terakhir ini adalah tingkatan yang paling tinggi dalam iman.